Siapa di sini warga Lombok? Yuk, kalian duduk manis depan TV. Karena aku sama Mike mau cobain salah satu makanan khas Indonesia dari Lombok, yaitu ayam taliwang. Selain itu, kita juga mau cobain gurame bakar taliwang dan juga cumi asin tomat ijo. Haha, let's go! Siapa sih di sini yang nggak kenal sama ayam taliwang? Ayam kampung yang sebelumnya udah diungkep, dibakar dulu guys selama kurang lebih 10 menit. Di sini ayam kampung yang digunakan juga ukurannya besar-besar loh. Wanginya aja udah semerbak banget. Langsung aja yuk kita landingkan di atas piring besar kayak gini. Oi. Aku nggak sabar untuk langsung eksekusi. Next, ada cumi asin tomat ijo. Olahan menu yang satu ini biasanya dijadiin andalan menu masakan ibu-ibu di rumah. Kita oseng-oseng dulu sambalnya sampai harum dan jangan lupa tambahin bumbu pelengkapnya. Kalau udah, tambahin potongan tomat hijau dan cumi asinnya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan sempurna. Jangan lupa tambahin cabai potong ya. Oke, langsung plating kayak gini. Oi, guys. Kita kembali lagi di segmen ini. Nah, kali ini restoran itu pilihannya Kadidi. Coba jelasin, ini tuh makanan dari mana? Pade kumis di Grogol. Taliwang. Ayam taliwang pade kumis. Kita cobain Ini ayam taliwang. signature-nya aja dulu. Ayam taliwang dan juga si Pelecing kangkung. pelecing kangkung. Yes. Let's try this. Mari. Wah, Ini ayam seekor kita nih. tunjukin ya. 1, 2, 3 tarik. Wah, Gue yang menang. Waduh. Tapi nggak apa-apa. Gue curiga nih sabotase nih ayamnya. Enggak. Wow. Oke. Oke, kita cobain ya. Tapi dari wanginya tuh sih menjanjikan ya. Ini wanginya Dari enak. aromanya tuh kayak Enak. ayamnya lembut dan bumbunya meresap dengan sempurna. Mantap. Yes. Mantap kalau pakai nasi. Bener. Yang kayak begini tuh emang paling cocok pakai nasi, guys. Rasa ayam yang gurih dan juga pedas. Waktu sekali coba, aduh, langsung falling in love. Manis. Hah? Pedas manis. Jangan ngomong gitu. Saya udah manis. Wah, iya. Pedasnya tuh enak, pas. Kenapa? Dia bukan yang pedas banget. Pedas enak. Oh ya, pedasnya itu kayak gurih gitu loh, guys. Sambal goreng itu enggak. Beda, bukan. Kalian tahu nggak? Ternyata nih ya, sebelum menjadi makanan khas Lombok, ayam taliwang ini merupakan menu makanan perdamaian antara dua kerajaan, yaitu Kerajaan Salaparang dan juga Kerajaan Karangasem Bali pada tahun 1630. Pelecing kangkung, ada sambalnya, ada kacang gorengnya. Pakai kacang goreng enak. Jadi saking enaknya tuh gue sampai lupa kalau ada pelecing kangkung di depan mata kita, guys. Ya, memang ciri khasnya si pelecing kangkung itu kan memang kayak gitu ya. Dia cuma direbus dan dipakein bumbu seperti ini. Jadi memang simpel tapi rasanya jangan salah, menggoda nih ya. Wah. Diuwek-uwek nasi sama ayam taliwang, sambelnya yang pedes dan juga pelecing kangkung. Ya nggak perlu komen guys. Ini dari penampakannya aja udah sangat super duper bener-bener memanjakan lidah. Mantap! Wah, ini biar enak banget kangkungnya. Mantap! Jadi sebenarnya menurut gue, ayam taliwang dan pelecing kangkung emang temenan. Kayaknya kurang lengkap, kayak cuman makan ayam taliwangnya aja sama nasi gitu loh. Nah, udah paling pas banget kalau dicampur sama, jadi ada sayur-sayurannya juga. Ini tadi pesannya Gurame. gurame bakar. Taliwang. Yes. Langsung Kak, ayo kita eksekusi. Dia sarinya yang gede guys. Tuh, sarinya yang gede. Rugi lah, harus gede dong. Masa ngambil yang kecil gue? Tuh, ulala. Dia langsung disambelin. Beliin dong. Oh, ini udah pedes ya? Hati-hati ada pedes. Mari kita coba gurame bakar Taliwang. Nah.
Jujur Li, ternyata gurame bakar ini juga nggak kalah enak dari ayamnya. Dan juga nggak amis sama sekali. Ini poin yang paling penting banget. Menurut aku, Mantap. bumbunya bener-bener berhasil meresap ke dalam si daging ikan gurame. Dan nggak ada bau amis at all. Langsung kita habek dengan nasi. Udah nggak tahan nih gue kayak begini mah. Sensasi dari gurame yang garing di luar dan lembut di dalam bikin aku susah berhenti ngunyah. Ikan gurame ini sebelum masuk proses dibakar, dia digoreng dulu. Nah, itu dia berarti rahasianya. Makanya kenapa agak crispy. Jadi Biar nggak terlalu lembek, memang digoreng dulu. goreng dulu. Yes. Mari sekarang kita ke yang berikutnya. Apa itu? Cumi asin, tomat hijau. Kita cobain langsung si cumi asin ini. Jadi ini cumi asin, kenapa tomat hijau? Karena ada tomatnya tuh, tomat hijau. Oke, kita berhubung ini cumi asin, jadi udah pasti asin nih. Jadi kita langsung menggabungkan dengan nasi. Nasi, biar nggak terlalu asin banget. Cuminya kan kenyal dan juga asin. Bertemu tomat hijau yang segar dan juga nasi putih kayak gini. Aduh, bakalan jadi menu andalan aku banget nih. Coba. Mantap! Karena namanya cumi asin, ya udah pasti Pasti ada asin. asin. Cuman yang Ada tomatnya, jadi bikin makin segar rasanya. benar. Jadi nggak hanya asin aja ya. Nggak cuman asin doang. Gitu. Nah, yang aku suka dari masakan ini, kenapa? Dia walaupun asin, tapi itu nggak nyenggrek gitu loh asinnya. Dan dia tuh memang udah tercampur dengan si bumbunya. Jadi itu mengcover dari rasa asin. Plus yang tadi dibilang, tomat ini mengeluarkan rasa asam ke dalam cumi. Tapi nggak sampai tahap asam, karena itu udah tercampur, terblend dengan si bumbu-bumbu ini guys. Guys, tahu nggak sih? Kalau kalian mau tahu alamat dan menu apa aja yang kita makan hari ini, follow dong Instagramnya Bikin Lapar di @bikinlapertransTV. Dan kalian juga bisa merekomendasikan menu-menu apa aja sih yang harus kita cicipin. Jadi, cus, buruan follow sekarang juga ya.